Oke, baik. Kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan membantu kalian untuk kelas 11 terkait dimensi 3 di part kedua. Di sini nanti saya akan memberikan pembahasan terkait yang pertama, jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang lebih kepada contohnya. Kita perhatikan. Nah, di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu jarak titik ke titik. Kita perhatikan peragaan ini di mana menunjukkan jarak titik A ke titik B. Nah, dari jarak kedua titik ini namanya adalah ruas garis atau panjang ruas garis AB, di mana garis AB menghubungkan titik A ke titik B. Jadi dua titik ini membentuk suatu ruas garis. Nah, titik ke titik membentuk suatu garis. Ingat ya. Kita ke contoh. Diketahui sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat, kalau membuat sebuah kubus, kita perhatikan dari membuat hurufnya dari bawah berurutan A, B, C, D, kemudian dari sini E, F, G, H. Selanjutnya, di sini dengan panjang rusuknya adalah A cm. Nah, ini masih dalam bentuk huruf ya, bukan dalam bentuk bilangan. Kita perhatikan, tentukan jarak antara titik A ke C, A ke C, titik A ke G, A ke G, kemudian titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Berarti kita buat EFGH itu tengah-tengahnya pasti bentuk suatu titik, yaitu titik P. Tengah-tengah bidang itu adalah sisinya EFGH. Tengah-tengahnya berarti kita buat diagonal, ini namanya diagonal sisi. FH EG itu diagonal sisi. Nah, membentuklah titik di tengah, yaitu titik P. Nah, yang ditanyakan titik A ke P. Berapakah itu? Kita perhatikan di sini masih dalam bentuk huruf. Kenapa? Karena nanti agar kalian bisa langsung paham kalau di sini dalam bentuk bilangan, langsung dalam bentuk angkanya, hasilnya bisa langsung ketahuan. Kita pembahasannya. Perhatikan di sini segitiga ABC, yang mana siku-sikunya di B, di mana tadi kita membahasnya dari titik A ke titik C. Untuk mencari titik A ke titik C, berapakah di sini jaraknya? Nah, otomatis di sini dari titik A ke C kalau kita hubungkan maka membentuk suatu segitiga. Segitiga apakah itu? Segitiga siku-siku, karena dia tegak lurus di B. Ya. Nah, karena dia segitiga siku-siku maka dia pakai teorema Pythagoras. Nah, di sini ingat teorema Pythagoras, AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, atau dalam bentuk AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Hasilnya adalah A akar 2, atau titen aja kalau ditanyakan suatu diagonal sisi AC atau BD atau BG atau CF atau AF atau BE dan seterusnya yang namanya diagonal sisi, itu pasti nilainya adalah A akar 2. Kalau di sini dalam bentuk 2 berarti diagonal sisinya adalah 2 akar 2. Gitu ya. Asal dia sama sisi-sisinya. Sekarang jarak antara A ke G. Perhatikan jarak antara A ke G di sini adalah diagonal ruang. Ingat, di sini merupakan diagonal ruang ya. Ya, namanya diagonal ruang
dia memotong di suatu ruangan A, G, C, E. Kalau diagonal ruang dia pasti A akar 3. Misalkan sisi-sisinya sama, namanya ini adalah kubus, berarti sisi-sisinya kan sama. Otomatis kalau diagonal ruang itu pasti A akar 3. Kalau diagonal sisi itu pasti A akar 2. Nah, di sini ada AG. Kalau kenapa bisa A akar 3? Kita perhatikan nih. Di sini perhatikan segitiga ACG, siku-sikunya di C ya. Maka AG di sini adalah AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC itu apa? Diagonal sisi, yaitu A akar 2. A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan AG. Nah, gini, A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan AG dalam bentuk akar ya. Kemudian hasilnya adalah A akar 3. Nah, itu namanya diagonal ruang. Ingat, diagonal ruang adalah AG, CE, HB, DF. Bisa bayangin? Oke, saya harap bisa. Selanjutnya, ini masih dasar banget ya. Jarak AP, perhatikan. Untuk mencari titik dari titik A ke B, jaraknya adalah, kita hubungkan dulu aja sahabat dengan garis. Nah, kemudian terbentuklah suatu segitiga di mana siku-sikunya di E. Kalau udah siku-siku di E, berarti kita pakai Pitagoras mencari AP. Sedangkan di sini A, di sini setengah A, berarti tinggal setengah A kuadrat ditambah A kuadrat, maka hasilnya adalah titik AP. Berapakah itu? Setengah A akar 6. Ini prosesnya. Jadi ingat-ingat aja, kalau ditanyakan titik ke tengah-tengah dari suatu bidang, nah ini jaraknya pasti setengah A akar 6. Misalkan di sini 2 berarti tinggal AP-nya adalah 2 bagi 2 berarti 1 akar 6. Itu adalah jarak A ke P. Oke, selesai. Kita langsung ke jarak titik ke garis. Kita lihat peragaan di sini menunjukkan jarak titik A ke garis G itu seperti ini. Nah, terbentuklah suatu siku-siku di sini. Jadi panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Ini titik A dan G, jika ditarik maka dia harus tegak lurus. Itu jarak titik ke garis. Nah, inilah yang kalian cari. Jadi harus tegak lurus. Cari titik, kalau ditanya titik ke garis berarti cari tegak lurusnya. Contoh, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G dengan panjang rusuknya adalah 5. Jarak titik A ke rusuk HG. A ke rusuk HG. A ke rusuk HG. Nah, A ke rusuk HG atau garis HG, tegak lurusnya di mana? Gak mungkin di tengahnya. Nanti dia akan menjadi sisi miring. Berarti dia di salah satu titik H. Dia pasti tegak lurus. Bisa bayangin? Pojok. Nah, di sini pasti tegak lurus. Ya, sama aja dengan GBA. Di sini pasti tegak lurusnya di B. Kalau di sini AHG, itu pasti tegak lurusnya di H. AHG. Nah,
AH adalah diagonal sisi, maka ketemulah dia. Kalau diagonal sisi adalah A akar 2. Karena dia kubus, maka sisi-sisinya sama, berarti di sini 5, sini 5, sini 5, 5. Berarti diagonal sisinya adalah 5 akar 2. Wah, gampang ya. Sekarang contoh lagi nih. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nih, rusuknya 6. Titik B ke diagonal AG adalah titik B ke diagonal AG. Nah, kalau kita buat titik B ke sini AG kan kita buat garis ya, titik ke garis. Tegak lurusnya di mana? Apakah di B ke A? Oh, ini udah kelihatan banget kan? Di sini B ke A, di sini nggak bisa tegak lurus. Kalau B ke G juga tidak bisa tegak lurus. Artinya dia B ke AG, dia tegak lurusnya di sini. Nah, maka terbentuklah segitiga. Nah, A, B, G, A, B, G. Nah, dari sini kita terlihat bahwa diagonal sisi BG dari rusuknya adalah 6, 6, 6. Berarti diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Nah, AG dia diagonal ruang, maka dia adalah 6 akar 3. Betul. Selanjutnya, lihat segitiga ABG ya. Di sini saya proyeksikan di sini. ABG siku-siku di P. Di sini 6 akar 2, di sini 6, di sini adalah 6 akar 3. Untuk mencari B ke P gimana caranya? Pakai luas segitiga. Nah, atau pakai di sini kita bisa pakai sin dari sudut A. Sin depan miring. Ingat, sin depan miring. Depan bagi miring. Depan BG miring AG. 6 akar 2 bagi 6 akar 3 sama dengan, nah, dilihat lagi nih. Kalau dilihat dari sisi segitiga ABP, di sini sin A adalah depannya adalah BP, depan miringnya sin demi miringnya adalah AB, ya kan? Nah, ini depan bagi miring, jadinya BP per AB. BP nya berapa? Belum tahu. AB nya adalah 6. Tinggal dikali silang. Hasilnya adalah 6 akar 2 kali 6 dibagi 6 akar 3 sama dengan BP. Ini dikali silang ya. Nah, jangan bingung di sini. 6 akar 2 kali 6 sama dengan BP kali 6 akar 3. BP sama dengan 6 akar 2 kali 6 per 6 akar 3. 6 nya kita coret, jadilah 6 akar 2 per akar 3. Karena masih ada akar di bawahnya, maka kita buat perkalian rasional. Jadinya seperti ini. Hasilnya BP adalah 2 akar 6. Jadi dari titik B ke AG adalah 2 akar 6. Begitu. Nah, sekarang terakhir nih, jarak titik ke bidang. Nah, di sini titik A ke bidang V. Ini bidang V, panjang ruas garis ke bidang. Bagaimanakah caranya? Nah, kita langsung contoh saja ya. Di sini kubusnya ABCDEFG. Ingat, kubus berarti rusuknya sisi-sisinya sama semua. A, B, B, C, C, G, G, F, dan seterusnya sama. Jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, ini adalah bidang BDHF. Adalah kita cari tegak lurusnya di mana? Nah, di salah satu titiknya kita lihat.
dari bidang di sini kita tegak lurus. Kelihatan ya di sini A ke bidang B D H F itu kalian yang biar nggak bingung, dari B D H F itu salah satu garisnya, nah itu merupakan bagian dari sisi dari ABCD. Kenapa? Karena titik A di sini udah kelihatan kan? A ke C itu adalah diagonal sisi, BD itu adalah diagonal sisi, otomatis dia tegak lurus ya. Jadinya AP itu adalah setengah dari AC karena dia tegak lurus ya kan. AC adalah 10 akar 2 karena dia adalah diagonal sisi. Jadinya AP adalah 5 akar 2. Jadi jarak titik A ke BDHF salah satunya aja. Jadi nggak kudu harus di tengah-tengah bidang, tapi dia mewakili dari salah satu garis BDHF ini sudah bisa. Oke, contoh lagi biar lebih kuat. Di sini tidak lagi kubus tapi limas segi 4 beraturan. Kalau segi 4 beraturan otomatis ABCD sisinya sama, di sisi 8 8 8 8. Ini tinggi rusuknya adalah 12 cm. Nah, disuruh mencari antara titik T ke bidang ABCD atau tinggi dari limas itu. Caranya berarti kita buat tegak lurusnya. Nah, berarti di sini dibuat garis lagi. Set. Nah, terbuatlah segitiga T P. Kita lihat T P D. Nah, perhatikan di sini T P D berarti siku-sikunya di P, atau T P A berarti siku-sikunya di P. T A udah ada 12. AP otomatis adalah setengah dari diagonal sisi, yaitu 4 akar 2. Di sini 12, di sini 4 akar 2. TP udah tahu ya pakai cara apa? Pakai cara teorema Pythagoras. Nah, AT kuadrat dikurangi AP kuadrat, hasilnya adalah TP. Nah, ini ya, akar 112 atau 4 akar 7. Jadi jarak titik T ke bidang ABCD adalah 4 akar 7. Oke, selesai. Semoga bermanfaat. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan untuk Wapri. Terima kasih.